Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Budi Taftazani. Kali ini saya akan membahas mengenai kualitas hidup dan kesehatan mental. Dua kajian yang berbeda sebenarnya, namun terkait sekali, terutama bagaimana kemudian kualitas hidup mempengaruhi keadaan kesehatan mental seseorang. Kalau kita kembali kepada definisi dasar atau pengertian dasar mengenai kualitas hidup, kurang lebih adalah penilaian berbagai aspek kehidupan dari manusia. Dan untuk menilai kualitas hidup, ada penilaian yang sifatnya objektif, ada penilaian yang sifatnya subjektif. Penilaian sifatnya objektif dapat berupa sesuatu yang bisa dilihat, diukur, kemudian menggambarkan secara objektif keadaan seseorang. Misalnya, akses kepada pendidikan, akses kepada kesehatan, kriminalitas, angka kriminalitas, kemampuan seseorang mengakses sebuah rumah misalnya, kualitas air, pendapatan seseorang, dan sebagainya. Itu adalah ukuran-ukuran yang bisa dilihat dan secara objektif bisa diukur terkait dengan keadaan individu. Sementara penilaian subjektif itu terkait dengan persepsi, bagaimana seseorang merasakan keadaan kehidupannya. Paling tidak untuk ukuran subjektif ini, ada 3 komponen yang kemudian bisa dilihat. Pertama, terkait dengan bagaimana seseorang merasa puas dalam hidupnya. Jadi, kepuasan hidup. Yang kedua adalah perasaan senang dan tidak senang. Ya, secara subjektif, kualitas hidup bisa diukur ya atau diindikasikan dengan 3 hal tadi ya. Tadi bagaimana seseorang merasa puas dalam hidupnya. Yang kedua, bagaimana seseorang merasa senang atau tidak senang. Mereka membuat penilaian tentang kepuasan hidupnya ya, kemudian melakukan evaluasi apa yang mereka rasakan mengenai kehidupannya. Nah, jika ada seseorang yang sering mengalami kegelisahan, kecemasan, terkait misalnya pekerjaannya, atau angka kriminalitas yang tinggi, atau akses terhadap perumahan misalnya, atau bahkan ya, pendidikan anak-anaknya yang kurang berkualitas, ya, mereka merasa gelisah, merasa cemas, merasa khawatir, berarti ini menandakan kualitas hidup seseorang tadi mempengaruhi kualitas atau keadaan mental orang tersebut. Nah, di dalam konteks kualitas hidup atau istilah lain sebut quality of life, kalau coba kita membuat sebuah kategorisasi ya. Pertama, ada yang sifatnya keadaan fisik, kemudian keadaan mental, keadaan sosial, dan keadaan lingkungan fisik yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi 4 hal tadi sebenarnya itu bisa dikategorikan ke dalam aspek-aspek di dalam kualitas hidup. Nah, kemudian di sisi lain, kesehatan mental sendiri juga dipengaruhi oleh berbagai aspek. Ada kontribusi dari lingkungan yang lebih luas, yang di luar individu. Jadi ada struktur atau sistem di luar individu yang mempengaruhi keadaan kesehatan mental seseorang. Di dalam literatur yang mengkaji tentang kualitas hidup, dari perdebatan terkait dengan apa sebenarnya indikator atau ukuran yang bisa dijadikan patokan untuk mengukur atau mengetahui kualitas hidup. Nah, berdasarkan berbagai kelompok riset secara global, dibuat beberapa konsensus. Paling tidak ada 2 konsensus yang bisa diterima ya oleh beberapa penulis. Ada yang menentukan 7 domain, ada juga yang menentukan 10 domain. Nanti saya akan bahas yang 7 domain itu apa, kemudian yang 10 domain itu apa. Mari kita sekarang bahas 7 domain terkait dengan kualitas hidup. Ini mencakup pertama adalah kesejahteraan emosional. Yang kedua adalah kesejahteraan material. Yang ketiga adalah
relasi interpersonal. Yang keempat adalah personal development, atau bagaimana seseorang bisa berkembang, ya, mengembangkan dirinya. Kemudian kesehatan fisik, tentu kesehatan fisik sangat bisa terukur. Dan yang keenam adalah self determination, yaitu kebebasan menentukan nasibnya sendiri, ya. Jadi bagaimana seseorang bisa mengambil keputusan untuk nasibnya sendiri. Dan yang ketujuh adalah social inclusion atau inklusi sosial, dan yang kedelapan adalah hak, pemenuhan hak. Yang terakhir ini yaitu social inklusi dan hak, ini mencakup bahwa setiap orang ikut berpartisipasi dan berkontribusi di dalam masyarakatnya. Orang dewasa dengan masalah kesehatan mental telah diidentifikasi sebagai salah satu kelompok yang sangat rentan, ya, dan terpinggirkan di masyarakat. Jadi secara umum domain yang terakhir ini yaitu social inclusion dan rights atau inklusi sosial dan hak, ini adalah terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, tidak ada diskriminasi atau tidak ada stigma. 7 domain itu dianggap sebagai atau mewakili, ya, ukuran dari kualitas hidup. Selain yang 7 tadi, nanti saya akan membahas tentang yang versi yang 10. Ya. Jadi ada literatur yang kemudian menunjukkan ada juga konsensus yang menghasilkan 10 domain. Tetapi dari semua yang saya coba sampaikan adalah bahwa terkait dengan kesehatan mental dan kualitas hidup, penyebab gangguan mental atau pendukung dari seseorang sehat atau tidaknya secara mental akan bukan hanya tergantung pada kualitas individu, tetapi juga kualitas lingkungan yang lebih besar. Karena bagaimanapun antara tingkah laku individu dengan lingkungan itu sangat berelasi. Di dalam kajian social work yang saya pelajari, ada yang disebut dengan person and environment, ya, bagaimana kemudian tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas. Saya kira ini sebuah perspektif yang bisa next kita akan bahas lebih jauh. Itu saja paling terkait dengan bagaimana gambaran. Ini hanya, saya pikir ini hanya pengantar begitu, terkait dengan paling tidak apa itu kualitas hidup dan domain-domainnya. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat paling tidak untuk memberikan wawasan bahwa kesehatan mental untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara mental tidak bisa diperjuangkan oleh individu sendiri, ya, tetapi juga perlu sebuah kesatuan sistem yang kohesif yang mendukung satu sama lain. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.